dan Irving Foster dan Alfred Marshall tentang kuantitas. Maka di sini Milton Friedman melakukan terobosan terhadap teori kuantitas tersebut dengan menyatakan bahwa teori kuantitas uang itu adalah teori permintaan uang, bukan teori tentang penentuan harga, pendapatan, dan penentuan produksi. Uang itu, kata Friedman, suatu bentuk kekayaan dan modal bagi seseorang pengusaha. Uang itu dapat menjadi barang produktif jika uang dikombinasikan dengan faktor produksi lain seperti bahan mentah, tenaga kerja, dan mesin, akan dapat dihasilkan barang lain. Dengan demikian, teori permintaan uang dapat dipandang sebagai kapital. Yang kedua, Carboner. Carboner lahir pada tanggal 16 Februari 1916. Carboner dengan Milton Friedman dan Alan Meltzer merupakan pemimpin revolusi monetaris dari 7 tahun puluhan. Karyanya difokuskan pada kebijakan moneter sebagai sumber utama ketidakstabilan. Bersama dengan Alan dan Meltzer, dia menantang validitas paradigma Keynesian dan mengusulkan suatu model alternatif ekonomi di mana transmisi impuls moneter untuk perekonomian tidak tergantung hanya pada sensitivitas bunga permintaan uang tetapi pada elastisitas kepentingan relatif aset pasar dan juga pada variasi dalam kekayaan. Sebuah fitur tidak terduga dari model alternatif bahwa kebijakan fiskal menentukan tingkat harga dari Carboner memiliki dasar yang kuat dalam metodologi dan merupakan penganut aliran filsafat empiris selain pasar dan aset makroekonomi. Carboner menulis secara ekstensif pada sifat manusia, peran, dan lembaga. Yang ketiga, Alan Meltzer. Alan Meltzer adalah seorang ekonom Amerika dan profesor ekonomi politik di Carnegie Mellon University Tepper School of Business di Pittsburgh, Pennsylvania. Beliau lahir pada tanggal 16 Februari 1928 di Boston. Beliau adalah pengarang puluhan makalah akademi dan buku tentang kebijakan moneter dan Federal Reserve Bank dan dianggap sebagai salah satu ahli terkemuka di dunia pada pengembangan dan penerapan kebijakan moneter. Bukunya, Sejarah Federal Reserve, dianggap sejarah yang komprehensif oleh sebagian besar bank sentral. Dr. Meltzer adalah Ketua Lembaga Keuangan Internasional Komisi Penasihat yang dikenal sebagai Komisi Meltzer. Mayoritas laporan komisi mengusulkan perubahan operasi dana moneter internasional, terutama untuk orang-orang dari Bank Dunia, yang mayoritas direkomendasikan harus menarik diri dari pinjaman kepada negara berpendapatan menengah. Dr. Meltzer adalah penerima penghargaan pertama dari IAE Silvering Crystal pada tahun 2003. Yang keempat, Bennett McCallum. Bennett McCallum lahir pada tanggal 27 Juli 1935 dan merupakan seorang ekonom monetaris Amerika. Beliau adalah Profesor H.J. Heinz Economic University Carnegie Mellon Tepper School of Business. McCallum meraih gelar BE dan BSc dari Universitas Rice.
Beliau kemudian menjadi profesor di Carnegie Mellon pada tahun 1981 setelah mendapat gelar guru di University of Virginia. Althusser dan Bennett McCallum ini merupakan salah satu tokoh yang dianggap sealiran atau merupakan pendukung-pendukung aliran monetaris. Dan yang kelima, Thomas Mayer. Thomas Mayer lahir Wina, Australia pada tanggal 18 Januari 1972 dan wafat pada tanggal 12 Juni 2015. Ia adalah seorang ekonom Amerika yang juga menjadi profesor ekonomi di University of California, Davis. Ia dikenal karena karyanya Jagan bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat pada usia 17 dan ikut bertempur di Perang Dunia Kedua. Setelah perang, Jagan memutuskan untuk pergi ke perguruan tinggi dan meraih gelar BA dari UCLA pada tahun 1948. Jagan menerima gelar MA pada tahun 1951 dan gelar PH di dalam ekonomi pada tahun 1954 dari Universitas Chicago. Setelah lulus sekolah, Jagan bergabung dengan Biro Riset Ekonomi Nasional di New York selama 2 tahun. Kemudian kembali memasuki Jagan Academy, mengajar di Universitas Chicago selama 3 tahun dan di Brown University selama 7 tahun. Pada tahun 1966, Jagan dipekerjakan oleh Columbia University di Washington, D.C. Selama di Columbia, Jagan juga dikaitkan dengan American Enterprise Institute di Washington, D.C. menulis mengenai isu-isu kebijakan publik. Jagan difokuskan pada kebijakan moneter dan pengendalian inflasi. Jagan telah menerbitkan lebih dari 100 buku, artikel jurnal, review, laporan, dan pamflet, serta topik-topik berkaitan dengan makroekonomi. Bukunya yang paling dikenal adalah tentang penentu dan dampak perubahan di bursa uang 1875 sampai 1960. Sebuah karya yang berusaha untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara perubahan uang, harga, dan output. Buku ini merupakan bagian dari NBER, seri yang mengandung sejarah moneter Amerika Serikat 1867 sampai 1960 yang ditulis oleh Milton Friedman dan Anna G. Schwartz. Jagan menulis buku berjudul Dinamika Moneter Hiperinflasi yang merupakan suatu karya yang menjadi instan klasik di lapangan. Artikel ini berisi manipulasi luas, persamaan diferensi dan penggunaan cerdas nilai bobot rata-rata eksponensial. Dianalisis 7 hiperinflasi dan menemukan bahwa diperkirakan uang sebagai parameter fungsi permintaan selama hiperinflasi memenuhi kondisi stabilitas dinamis yang dapat menghalangi inflasi. 7. Leiter. David Ernest William Leiter lahir pada tanggal 12 Agustus 1938. David telah menjadi salah satu ulama terkemuka monetarisme. Beliau menerbitkan artikel jurnal ekonomi utama tentang topik di 1960-an dan awal 1970-an. Bukunya berkaitan dengan kebutuhan uang, diterbitkan dalam 4 edisi dari tahun 1969 sampai 1993. Buku ini berisi tentang stabilitas hubungan antara
pendapatan dan permintaan terhadap uang, serta pertimbangan efek dari hukum, teknologi, dan perubahan kelembagaan pada permintaan uang dipublikasikannya. Buku ini menyebabkan David Leither menerima hadiah Donner pada tahun 2004. Kemudian dalam karirnya, Leither memfokuskan dirinya kepada sejarah pemikiran ekonomi, dan beliau merupakan salah satu pendukung aliran monetaris. Yang ke-8, William Pole. William Pole lahir pada tanggal 19 Juni 1937 di Wilmington, Delaware, dan merupakan kepala eksekutif ke-11 dari Federal Reserve Bank of St. Louis. Pole telah menerbitkan 2 buku uang dan ekonomi, A View Monetaris pada tahun 1978 dan Prinsip Ekonomi pada tahun 1991. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahrul Gufron. Saya dari kelompok 9. Di sini saya ingin menjelaskan awal mula munculnya aliran monetaris. Aliran monetaris lahir pada tahun 1970-an sebagai kontra-revolusi terhadap ajaran Keynesian dan untuk memulihkan kemelut ekonomi waktu itu. Mazhab Keynesian mengutamakan pentingnya campur tangan pemerintah dalam mengendalikan perekonomian melalui kebijakan fiskal. Namun, waktu itu terjadi depresi dan resesi yang menyebabkan tersendatnya perekonomian yang berakibat turunnya harga-harga secara umum. Akan tetapi, pada kenyataannya, tahun 1974 dan 1982, tingkat harga tidak turun. Hal ini pun menyebabkan teori Keynes ditinjau kembali oleh ahli-ahli ekonom yang mendukung aliran monetaris. Pandangan mengenai monetaris sendiri awalnya diusulkan oleh Friedman, namun dunia belum mengadopsi standar moneter Friedman. Ketika ajaran Keynes gagal menyelesaikan masalah ekonomi, maka banyak ahli-ahli ekonom yang mendukung Friedman, yaitu mengusulkan aliran monetaris, yang mana prinsip monetaris meyakini bahwa perekonomian tak hanya harus diperbaiki secara fiskal, namun juga secara moneter. Ekonomi monetaris juga lahir dari pemikiran neoliberalisme dan berpusat pada suplai uang, yaitu inflasi yang diakibatkan oleh meningkatnya suplai uang, sehingga jumlah uang yang beredar harus dikurangi. Dapat disimpulkan beberapa alasan yang menyebabkan aliran monetaris. Lahir diantaranya pertentangan antara kebijakan fiskal dan moneter, pemikiran Keynes yang gagal menyelesaikan masalah perekonomian pada masa itu, pemikiran Milton Friedman, pemikiran neoliberalisme, dan adanya pertentangan mengenai kurva Phillips. Ya, sampai itu mengenai aliran monetaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pokok pemikiran ekonomi monetaris pada tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an di bawah pemimpinan ekonomi terkenal Milton Friedman dari Chicago University atau kini hijrah ke Stanford University. Telah berkembang suatu aliran pemikiran School of Thought di dalam makroekonomi yang dikenal sebagai aliran monetaris. Jadi, para ekonomi dari aliran monetaris ini menyerah pandangan dari aliran Keynesian, terutama menyangkut penentuan kepada yang dinilai oleh mereka sebagai tidak benar. Kaum monetaris menghendaki agar analisis tentang penentuan pendapatan memberi penekanan pada pentingnya peranan jumlah uang beredar atau money supply
di dalam perekonomian. Bagi kaum moneteris, jumlah uang beredar merupakan faktor penentu utama dari tingkat kegiatan ekonomi dan harga-harga di dalam suatu perekonomian. Dalam jangka pendek, short-run, jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat output dan kesempatan kerja. Sedangkan dalam jangka panjang atau long run, jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat harga atau inflasi. Oleh karena itu, perubahan moneter sangat berpengaruh terhadap variabilitas, baik variabilitas dalam tingkat harga maupun pertumbuhan output atau GNP. Menurut prinsip moneteris, terdapat 4 yang dapat dilakukan untuk mengendalikan kondisi moneter melalui pengangguran kuantitas uang. Yang pertama, kenaikan suku bunga, dan yang kedua, mempengaruhi belanja pemerintah. Anggaran belanja pemerintah dapat dari hutang negara atau mencetak uang pertambahan, sehingga mempengaruhi pengeluaran pemerintah dapat mengurangi suplai uang. Yang ketiga, menghindari tuntutan akan mengenai upah buruh dan kebangkrutan dengan mengurangi suplai uang dan kredit. Yang keempat, meningkatkan demand barang dan jasa sektor. Swasta akan mendorong pertumbuhan ekonomi atau BRON 1995 34 strip 6. Jadi, adapun pokok-pokok dari aliran moneteris yang dianggap penting diantaranya adalah yang pertama, kebijakan makroekonomi aktif seperti kebijakan fiskal dan moneter hanya akan membuat keadaan perekonomian menjadi lebih buruk. Bahkan secara ekstrim mereka mengatakan bahwa kebijakan makroekonomi yang aktif itu lebih merupakan bagian dari masalah dan bukan bagian dari solusi. Yang kedua, seperti halnya dengan aliran klasik, kaum moneteris terdapat bahwa harga-harga dan upah di dalam perekonomian adalah relatif fleksibel yang akan menjamin keadaan keseimbangan di dalam perekonomian selalu bisa diwujudkan. Dan yang ketiga, jumlah uang beredar merupakan faktor penentu yang sangat penting dari tingkat ekonomi secara keseluruhan. Yang keempat, yaitu faktor perekonomian swasta atau private economy. Pada dasarnya adalah stabil atau fundamentally stable. MV sama dengan PY, di mana V dan Y konstan. Jadi beberapa atau gagasan kaum moneteris di atas memiliki implikasi kebajikan yang penting. Yang pertama yaitu stabilitas di dalam pertumbuhan. Jumlah uang beredarlah yang merupakan kunci dari stabilitas makroekonomi, dan bukan kebijakan makroekonomi aktif dan menimbulkan fluktuasi dan pertumbuhan jumlah uang beredar yang menjadi penentu kestabilan makroekonomi. Dan yang selanjutnya, yang kedua, kebijakan fiskal itu terdiri dari itu sendiri memiliki pengaruh sistematis yang sangat kecil baik terhadap pendapatan nasional real maupun pendapatan nasional nominal, dan bahwa kebijakan fiskal atau fiskal policy bukanlah suatu secara atau alat stabilisasi yang efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan teman-teman sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa aliran pemikiran moneteris ini menekankan pada kuatnya jumlah uang beredar dalam suatu perekonomian, yang merupakan faktor penentu pertumbuhan perekonomian negara dan juga harga-harga di dalam perekonomian. Nah, dalam jangka pendek, jumlah uang beredar menentukan tingkat output dan juga tingkat kesempatan kerja. Sedangkan dalam jangka panjang, jumlah uang beredar menekankan pada tingkat
harga-harga dan juga inflasi. Lahirnya pemikiran aliran monetaris ini dikarenakan neo-Keynes atau Keynes gagal dalam menyelesaikan masalah perekonomian pada masa itu, sehingga tokoh-tokoh pendukung aliran monetaris ini mendukung aliran monetaris ini dan memperluas aliran monetaris ini dalam suatu perekonomian. Pokok pemikiran dari aliran monetaris ini yaitu monetaris menghendaki suatu peran atau intervensi pemerintah seminimal mungkin. Jadi campur tangan pemerintah dalam perekonomian itu hanya sedikit, berbeda dengan Keynes yang hampir semuanya dilakukan oleh pemerintah atau campur tangan dari pemerintah. Nah, harga dan upah harus relatif fleksibel dan bagaimana mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Jadi dari semua itu digarisbawahi pada jumlah uang beredar. Terima kasih.